Semua orang berkumpul untuk mencegah munculnya kembali dan menyerang mereka. Lebih dari selusin leluhur Dao 4 lapis begitu ketakutan sehingga mereka hanya bisa berkumpul untuk melawan bersama. Di antara mereka, bahkan ada eksistensi yang begitu agung sehingga kekuatan jiwanya dapat ditingkatkan sementara ke tingkat leluhur 5 lapis. Jika masalah ini tersebar, tidak ada yang akan mempercayainya. Lagi pula, leluhur Dao 4 lapis dan leluhur Dao 5 lapis sudah berada di puncak dunia. Siapa yang bisa menganiaya mereka? Tapi inilah faktanya. Namun, setelah Murong Yu membunuh salah satu leluhur Dao 4 lapis, dia tidak pernah muncul. 10 tahun berlalu dalam sekejap mata. Dalam 10 tahun terakhir, banyak orang kuat telah dipeluk dalam perangkap dan tidak berani pergi. Pada saat ini, mereka akhirnya tahu bahwa keempat malaikat agung telah terbunuh. Jika dipikir-pikir, mengapa mereka tidak tahu bahwa orang kuat di dunia Mesya itu adalah orang yang membunuh salah satu dari mereka? Tapi, bagaimana pihak lain tahu bahwa mereka sedang menyergap di sini? Atau, pihak lain telah membaca ingatan keempat malaikat agung dan mengetahui lokasi jebakan itu? Tapi, kalaupun dia tahu, bagaimana dia bisa diam-diam memasuki jebakan dan melancarkan serangan? Bahkan keempat malaikat agung itu tidak tahu bagaimana cara bergerak di dalam jebakan. Karena itu, semakin banyak orang memikirkannya, semakin mereka tidak mengerti. Semakin mereka tidak mengerti, semakin besar ketakutan di hati mereka. Pada akhirnya, mereka semua hanya berani berkumpul, dan tidak berani pergi sendiri. Perasaan mereka semakin kuat, mereka seolah merasa bahwa Murong Yu sedang mengintai di luar jebakan, menunggu mereka pergi, lalu menerobos. Jadi, apakah Murong Yu benar-benar mengintai di luar jebakan? Sol Xiao dan yang lainnya setengah benar. Awalnya, setelah membunuh salah satu dari mereka, Murong Yu tidak benar-benar pergi, tetapi mengintai di luar. Namun, dalam waktu kurang dari setahun, dia pergi. Sol Xiao dan yang lainnya tampak ketakutan, sehingga mereka tidak berani keluar sama sekali. Murong Yu Liao berpikir mereka tidak akan berani keluar dalam waktu singkat. Lagi pula, kalaupun mereka keluar, mereka akan berkumpul. Murong Yu tidak merasa terbebani untuk membunuh seseorang secara instan. Namun, jika lebih dari selusin orang berkumpul, Murong Yu tidak yakin bisa membunuh salah satu dari mereka secara instan. Kalau begitu, apa yang kau lakukan hanya berdiam di sini dan membuang-buang waktu. Lagi pula mereka tidak bisa melarikan diri. Karena itu, Murong Yu segera kembali ke aliansi alam semesta suci. Benar, itu adalah aliansi alam semesta suci, bukan sekte suci. Ruang asal alam semesta suci. Melalui markas aliansi alam semesta suci, Murong Yu sekali lagi memasuki ruang asal alam semesta suci. Kini, hanya melalui cara ini, ia dapat memasuki ruang asal alam semesta suci. Di tempat lain, ia sama sekali tidak dapat memasuki ruang asal alam semesta suci. Ruang asal dan ruang umum berada dalam keseimbangan, tetapi mustahil bagi orang biasa untuk memasukinya. Terlebih lagi, ruang asal aliansi alam semesta suci telah hancur dan bahkan menghilang. Akibatnya, ruang asal alam semesta suci terus menyusut, hampir lenyap. Kekuatannya meningkat, dan beberapa fragmen asal alam semesta suci telah disempurnakan. Oleh karena itu, Chu Yun dapat menjelajahi dimensi asal alam semesta suci dengan lebih leluasa. Namun, sangat sulit untuk menemukan lebih banyak fragmen asal alam semesta suci, karena Murong Yu tidak yakin apakah masih ada lebih banyak fragmen asal. Oleh karena itu, dalam 10 tahun, Murong Yu belum pernah menemukan asal alam semesta suci. Hal ini membuatnya semakin yakin bahwa asal alam semesta suci yang ia temui sebelumnya hanyalah keberuntungan sementara. Namun, Murong Yu tidak menyerah untuk terus mencari. Bagaimanapun, ruang asal alam semesta suci begitu luas, selama ia beruntung, ia akan menemukan lebih banyak sumber alam semesta suci. Tentu saja, jika ia kurang beruntung, bahkan jika sumber alam semesta suci melayang di depan matanya, ia tidak akan menemukannya. Hah, Hun Xiao meninggalkan jebakan. Pada hari ini, Dewa Muda milik Murong Yu sedang mencari sumber alam semesta suci di ruang asal alam semesta suci. Namun, inkarnasi kekuatan yang ia tinggalkan di luar jebakan melihat bahwa jiwa Xiao telah berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas keluar dari jebakan. Dengan kemampuan Murong Yu, Dewa Mudanya pasti dapat segera muncul dari jebakan, lalu menyerang dan membunuh jiwa tersebut. Namun, Murong Yu tidak melakukan ini. Bahkan jika ia dapat menggunakan kekuatan alam semesta Phoenix Ungu untuk sementara waktu untuk meningkatkan kekuatan tempurnya ke ranah leluhur Dao 4 lapis, kekuatan ini tetap tidak dapat membunuh jiwa secara instan. Bagaimanapun, jiwa Xiao dapat meningkatkan kekuatannya untuk sementara waktu ke leluhur Dao 5 lapis. Bahkan dalam serangan diam-diam, Murong Yu tidak memiliki jaminan lain. Jika itu orang lain, Murong Yu pasti akan menyerang dan membunuh tanpa ragu. Hanya saja, selain jiwa, tidak ada orang lain yang muncul. Karena itu, Murong Yu mengurungkan niatnya untuk menyerang dan membunuh, dan inkarnasi kekuatannya terus memantau situasi di dalam perangkap. Dan dewanya melanjutkan, "Hah, Hun Xiao benar-benar langsung menuju ruang asal alam semesta suci." Tak lama kemudian, Murong Yu menyadari bahwa Hun Xiao telah memasuki ruang asal alam semesta suci. Murong Yu telah menempatkan sentuhan kekuatan di pintu masuk.
Siapapun yang masuk akan ketahuan olehnya. Hun Xiao begitu terburu-buru, apakah dia menemukan asal alam semesta suci? Hati Mu Rongyu tergerak, dan bahkan setelah menyembunyikan sosoknya, ia melesat pergi ke arah Hun Xiao. Auzu.com. Karena Hun Xiao awalnya terbang menuju Mu Rongyu, tak lama kemudian, ia dan Mu Rongyu bertemu. Tentu saja, ia tidak menemukan Mu Rongyu yang telah menyembunyikan sosoknya. Dan Hun Xiao tampak tidak waspada, dan terus terbang maju. Mu Rongyu diam-diam mengikuti di belakang Hun Xiao, tidak takut dikejar rasa malu. Bagaimanapun, di ruang asal, aura yang ditinggalkan oleh jiwa tidak akan lenyap dalam waktu singkat. Tentu saja, bahkan untuk waktu yang lama, bahkan aura jiwa yang bahagia pun tidak dapat bertahan selamanya. Kecepatan keduanya tidak cepat. Bahkan, meskipun Hun Xiao telah mencapai kesepakatan dengan fragmen sumber kesadaran tertentu dari alam semesta suci, ia masih memiliki banyak batasan untuk berjalan di sini. Lagi pula, meskipun asal-usul alam semesta suci yang ia setujui adalah kesadaran, itu hanyalah fragmen, dan tidak dapat mengendalikan seluruh ruang asal alam semesta suci. Di sini, setelah mengikuti Hun Xiao beberapa saat, Hun Xiao berhenti. Mu Rongyu sedikit tertekan, karena ia pernah datang ke sini sebelumnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Ketika pikiran Mu Rongyu berkelebat dengan segala macam pikiran, jiwa Xiao telah menghilang. Mu Rongyu ragu-ragu, alasan mengapa jiwa Xiao menghilang, pasti telah memasuki dimensi lain. Seolah-olah ia telah memasuki ruang hari itu dan menemukan sekelompok fragmen asli itu. Pasti ada fragmen asal-usul alam semesta suci di dalamnya, apakah itu fragmen kesadaran? Jika kau masuk, kemungkinan besar kau akan ketahuan. Tetapi jika ia tidak masuk, pikirkanlah, Mu Rongyu tidak akan berdamai. Pada akhirnya, ia mengertakkan gigi dan memutuskan untuk masuk. Alam semesta Phoenix Ungu, beri aku berkah. Mu Rongyu langsung menghubungi asal-usul alam semesta Phoenix Ungu. Seketika, kekuatannya diberkahi hingga mencapai tingkat leluhur Tao 4 lapis. Setelah mempersembahkan Hetu Luoshu dan harta karun lainnya, Mu Rongyu masih menyembunyikan sosoknya, lalu melangkah masuk. Saat berikutnya, ia muncul di ruang yang luas. Bergemuruh, aura asli yang tak tertandingi menyerbu dari depan seperti air pasang, langsung menyelimuti Mu Rongyu. Tentu saja, ini hanyalah nafas dari kekuatan asli, bukan kekuatan asli yang menyelimutinya. Mengikuti arah aura asal, Mu Rongyu melihat ke atas, hanya untuk melihat sekelompok aura asal yang lebih besar dari yang dia temui sebelumnya melayang di antara langit dan bumi, dan jiwa berada di depan kelompok kekuatan asal ini, duduk bersila, tidak tahu apa yang kulakukan. Jiwa Xiao benar-benar menempatkan sekelompok besar kekuatan asli tanpa memurnikannya. Mu Rongyu tidak bisa menahan perasaan sedikit aneh. Jika dia dapat memurnikan kelompok kekuatan asli ini, kekuatannya pasti akan meroket, setidaknya dia dapat ditingkatkan ke tingkat leluhur Dao 4 kali lipat. Bahkan jika itu adalah jiwa Xiao, jika dia dimurnikan, kekuatannya pasti akan meroket beberapa kali lipat. Bagaimana dia bisa menahan godaan sebesar itu? Hanya ada dua kemungkinan, satu adalah jiwa Xiao tidak dapat memurnikan kekuatan asli ini, dan yang lainnya adalah dia tidak dapat memurnikan kekuatan asli ini. Itu tidak lebih dari mampu memurnikan. Jika dia mampu memurnikan, tetapi tidak memurnikan, maka pasti ada rencana besar. Mu Rongyu menduga bahwa kelompok kekuatan asli ini pastilah pecahan asli yang telah mencapai kesepakatan dengan Hun Xiao. Hun Xiao tidak melakukan apa-apa, hanya duduk diam di tempat. Mu Rongyu tidak melakukan apa-apa, hanya mengamati semua ini dengan tenang dari kejauhan. Setelah setengah tahun, Hun Xiao tiba-tiba berdiri, lalu dengan cepat pergi dari sana. Hun Xiao, apa yang terjadi? Mu Rongyu perlahan mendekat. Akhirnya, kau muncul. Sebelum Mu Rongyu mendekati kekuatan asli, gelombang fluktuasi menyebar di sekujur tubuhnya, mengejutkannya. Mu Rongyu segera menghentikan sosoknya, dan pada saat yang sama, ia meningkatkan kekuatannya secara ekstrim. Begitu ia menyadari ada yang tidak beres, ia akan segera bertindak. Di tubuhku, tak seorang pun bisa menyembunyikan sosok mereka, begitu pula kau, tak bisa keluar. Fluktuasi itu datang lagi. Jelas, pecahan esensi benar-benar menemukan Mu Rongyu. Namun, pecahan asli itu tidak bergerak. Segalanya telah berkembang hingga titik ini, dan Mu Rongyu tidak menyembunyikannya, bahkan, ia tak bisa lagi menyembunyikan sosoknya. Akibatnya, ia muncul dengan murah hati. Tahukah kau kenapa aku tidak mengungkapmu? Fluktuasi kesadaran aslinya muncul lagi. Mu Rongyu menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak tahu apa yang sedang dipikirkan pihak lain. Karena aku ingin menggunakanmu untuk melawan Sol Xiao. Fluktuasi itu muncul lagi, lugas dan sederhana. Mu Rongyu memutar matanya dan merasa sedikit tidak percaya bahwa ini benar, kau tidak hanya mencapai kesepakatan dengan Hun Xiao, tetapi kau juga bisa meningkatkan levelnya untuk sementara. Sekarang kau bilang aku akan melawan Hun Xiao. Kau di sini bukan untuk mempermainkanku, kan? Mu Rongyu sama sekali tidak mempercayai kata-kata fragmen asal. Menteri kekacauan dan pencuri yang bebas jiwa, bekerja sama dengannya hanyalah pilihan terakhir. Itu sama saja seperti mencari kulit harimau. Fluktuasi datang, dan tidak ada gejolak emosi. Para bangsawan dan pencuri pemberontak. Mu Rongyu tak kuasa menahan diri untuk tidak berkata-kata.
Apakah pecahan asli ini mengira dirinya kaisar? Namun, di alam semesta suci, asal-usul alam semesta suci memang setara dengan kaisar. Karena seluruh alam semesta suci dikuasai olehnya. Hanya saja, kenapa aku harus percaya padamu? Senyuman Murong Yu tersungging. Ketika bertemu dengan sebuah sumber, sumber itu ingin bekerja sama dengannya. Murong Yu tak percaya karakternya akan sebaik itu. Seperti keberadaan keberuntungan atmosfer, seseorang dapat melihat harta karun ketika terjatuh ke dalam lubang. Mungkin ada orang seperti itu, tetapi jelas bukan dia. Kelompok pecahan asli ini ada secara sadar, dan Murong Yu sungguh tak percaya pecahan itu akan jatuh ke langit. Karena kau bisa diandalkan, fluktuasi fragmen asal alam semesta suci kembali terjadi. Senyum muncul di wajah Murong Yu, aku memang bisa diandalkan. Kau benar tentang itu. Tentu saja, sebagai asal dari alam semesta suci, kau tahu semua yang terjadi di alam semesta suci, dan aku yakin kau memahaminya. Petik 2. Itulah mengapa aku memilih untuk bekerja sama denganmu. Fluktuasi berlalu lagi. Murong Yu terus tersenyum, apa kau tidak takut mencari kulit denganku? Kau seharusnya tahu betul orang seperti apa aku ini. Jadi, mungkin suatu hari nanti aku akan menelanmu. Sebagai pusat dari miliaran alam semesta, meskipun aku telah dihancurkan, dan bahkan memusnahkan banyak asal. Tetapi selama kita mengumpulkan semua fragmen asal kita, kau dapat mengendalikan alam semesta suci. Setelah kau mengendalikan alam semesta suci, bahkan para master pun tidak dapat dengan mudah membunuhmu. Benarkah? Murong Yu sedikit terharu. Sekuat apapun jiwa Xiao saat ini, ia rentan terhadap pengendali. Terlebih lagi, musuh terbesar Murong Yu bukanlah jiwa Xiao atau leluhur Dao ke-6. Melainkan 8 master. Mustahil bagi 8 master untuk menjadikan Murong Yu penguasa kekacauan. Karena begitulah, mereka akan menjadi bawahan Murong Yu, bukan lagi pengendali superior. Karena itu, begitu mereka merasa bahwa Murong Yu dapat mengancam status mereka, mereka akan membunuh Murong Yu. Murong Yu bukanlah pengendali, dan sama sekali tidak bisa melawan pengendali. Jika ia mengendalikan alam semesta suci dan mampu melawan mereka yang mengendalikan, ini pasti akan menjadi satu-satunya harapan hidup bagi Murong Yu. Jika demikian, Murong Yu harus merebut alam semesta suci. Akulah satu-satunya bagian dari fragmen asli alam semesta suci yang masih sadar. Selama aku bekerja sama dengan diriku sendiri, saya dapat membantu Anda merasakan fragmen-fragmen lain dan membantu Anda menyempurnakannya sehingga dapat mengendalikan alam semesta suci. Hati Murong Yu tergerak, namun kemudian ia mencibir, kurasa kau juga mengatakan hal yang sama kepada Hun Xiao di awal. Sekarang, berapa banyak fragmen asli yang telah ditemukan Hun Xiao? Ya, aku memang berjanji kepada Hun Xiao dengan cara yang sama saat itu. Tapi itu hanya tindakan sementara. Aku telah menunda-nunda dan sama sekali tidak membantu Hun Xiao. Paling-paling, aku hanya mempromosikannya ke ranah leluhur Tao 4 lapis. Berhenti bicara omong kosong, jika kau bersedia, kita akan bekerja sama sekarang. Jika kau tidak bersedia, maka maafkan aku untuk mengusirnya, aku harus mencari orang lain. Katanya, ini juga merupakan kesempatan langka. Jika kau menyerah, akan sulit untuk mengendalikan alam semesta suci di masa depan. Tetapi bagaimana jika ada konspirasi dalam fragmen asli alam semesta suci? Ada seekor harimau di hatiku yang tidak takut pada apapun. Setelah beberapa saat, Murong Yu memutuskan. Oke, senang, kau ingin menjadi lebih kuat, dan aku juga sama, aku ingin memulihkan puncak. Melihat Murong Yu setuju untuk turun, fragmen asal alam semesta suci juga sedikit senang. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Kata Murong Yu dengan nada tidak bersemangat. Jalin saja hubungan denganku. Tentu saja, kau juga bisa memurnikanku secara langsung. Kata-kata Murong Yu membuat Murong Yu terkejut. Membiarkannya disempurnakan oleh Murong Yu. Apakah begitu murah hati? Jangan kaget, aku hanya mengandalkanmu untuk bisa menyatu dengan fragmen asal lainnya. Semakin banyak fragmen asal yang menyatu, semakin lengkap, semakin besar peluangmu untuk mengendalikan alam semesta suci. Sedangkan untuk jiwa, itu tidak bisa diandalkan. Meskipun dia selalu ingin memurnikanku, itu mustahil. Katanya, Murong Yu, kau tidak takut akan konspirasi dari asal alam semesta suci, dan mulai memurnikannya secara langsung. Dengan kerjasama aktif dari pihak lain, Murong Yu dapat dengan mudah memurnikan kelompok kekuatan asal ini. Bergemuruh, kekuatan yang terkandung dalam kelompok kekuatan asal ini sungguh luar biasa. Meskipun, tidak semua asal kelompok ini dimurnikan menjadi kekuatan dan ditelan oleh Murong Yu. Namun, ia tetap mengangkat ranah Murong Yu ke ranah leluhur Tao. Terlebih lagi, Murong Yu juga menemukan bahwa sejak fragmen asal sadar ini disempurnakan, fragmen asli yang sebelumnya disempurnakan Chu Yun telah menyatu secara otomatis di dalam tubuhnya. Yang tidak diketahui oleh Murong Yu adalah bahwa perpaduan kedua fragmen asli tersebut telah menyebabkan beberapa perubahan di alam semesta suci. Alam semesta suci telah berkembang pesat, dan penuh vitalitas. Auzu.com awalnya, ia hanya berada di ranah Tao, dan ia memiliki kekuatan tempur leluhur 3 Tao. Namun, sekarang setelah ia membangkitkan ranah yang agung, dan alamnya sudah memasuki alam leluhur Tao, lalu sudah sampai tingkat berapa kekuatan tempur Murong Yu meningkat. Kekuatan tempur leluhur Dao 4 lapis.
Setelah merasakan kekuatan tempurnya sendiri, senyum gembira muncul di wajahnya. Dengan kekuatan tempur leluhur Dao 4 lapis, dikombinasikan dengan Mesha, Murong Yu pasti bisa membunuh leluhur Dao 4 lapis manapun dalam sekejap. Aku juga bisa menaikkanmu ke tingkatan tertentu untuk sementara, sehingga kekuatan tempurmu bisa naik ke tingkat leluhur Dao 5 lapis. Suara fragmen asal terdengar, kekuatan tempur leluhur Dao 5 lapis. Tatapan mata yang memikat melintas di mata Murong Yu. Jadi, sekarang dia adalah eksistensi terkuat di bawah sang guru, kan? Berapa banyak tingkatan yang dimiliki leluhur Dao? Tanya Murong Yu tiba-tiba. Berapa banyak beban yang dimiliki guru Dao? Tanya asal semesta suci. Tanpa ragu, ia menjawab, Nuzong. Ia langsung bereaksi, maksudmu, leluhur Dao juga memiliki 9 lapis. Fragmen asal semesta suci tidak berbicara, tampaknya ia sudah gagal. Tiba-tiba, ia merasa tertekan. Awalnya aku mengira dia sudah sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka bahwa di antara leluhur Dao, dia hanyalah tangan rendahan. Sepertinya kau harus bekerja keras. Kau tidak perlu meremehkan dirimu sendiri. Tidak banyak leluhur Dao yang kuat. Leluhur Dao tingkat tinggi bahkan lebih langka. Dengan kekuatanmu saat ini, kau juga bisa melintasi miliaran alam semesta. Tentu saja, selama kau tidak bertemu sesuatu yang lebih kuat darimu. Jika tidak, kau tetap harus menghadapi tragedi. Petik 2. Lebih lanjut, di zaman kuno, alam semesta suci adalah alam semesta yang paling kuat, dan asal-usul alam semesta suci juga yang paling kuat. Meskipun, alam semesta itu telah hancur sekarang. Namun, asal-usul setiap fragmen mengandung kekuatan asal yang sangat besar. Jika kau bisa memurnikannya, kekuatanmu akan meningkat pesat. Tidak ada masalah dalam meningkatkan ke leluhur Dao 9 lapisan. Sedangkan untuk pengendali, tidak cukup hanya memiliki kekuatan yang cukup. Murong Yu mengangguk, kalau begitu mulailah mencari fragmen asli yang tersisa. Dia tidak sabar untuk meningkatkan kekuatannya dan bahkan mengendalikan alam semesta suci. Seiring kekuatannya terus meningkat, ancamannya terhadap mereka yang memegang kendali juga meningkat. Mungkin, suatu hari nanti mereka akan menembak dan membunuhnya. Kurasa lebih baik kau singkirkan Hun Xiaoxian dulu. Aku sudah memutuskan hubungan dengannya. Sekarang diperkirakan dia sudah menggelegar, gumam asal semesta suci dalam hati Murong Yu. Setelah disempurnakan oleh Murong Yu, mereka sudah bisa berkomunikasi secara langsung, tanpa perlu berkomunikasi dengan cara seperti fluktuasi mental. Nyatanya, asal semesta suci dapat berbicara secara langsung, namun karena terlalu banyak hantaman, dia bahkan tidak mampu berbicara secara langsung. Hun Xiao bagaimanapun juga adalah anggota alam semesta suci kita. Kehadirannya dapat membantu kita melawan invasi alam semesta lain. Selama dia tidak melawan kita, aku tidak akan mengganggunya. Setelah merenung sejenak, kata Murong Yu perlahan. Mengenai sekitar selusin leluhur Dao 4 lapis, untuk sementara waktu, Murong Yu mengabaikan mereka. Lagi pula, mereka masih ada di sana, dan akan ada banyak peluang untuk membunuh mereka di masa depan. Lagi pula, tidak ada manfaat praktis bagi Murong Yu jika dia membunuh mereka sekarang. Lebih baik mencari lebih banyak fragmen asal alam semesta suci untuk meningkatkan kekuatanmu terlebih dahulu. Baiklah, tapi ruang asal alam semesta suci juga rusak, bahkan jika itu aku, tidak mudah menemukan fragmen asal lainnya. Kau harus siap secara psikologis. Murong Yu mengangguk, dia sudah menduganya. Karena itu, dia juga tidak merasa aneh. Namun, sebelum Murong Yu menemukan fragmen asli berikutnya, musuh yang kuat menyerbu. Murong Yu, ada invasi leluhur Dao 5 lapis, kau harus membunuhnya. Pada hari ini, fragmen asal tiba-tiba memberitahu Murong Yu. Lagi pula, alam semesta suci dulunya adalah alam semesta yang paling kuat. Karena fragmentasi asal-usulnya, para ahli itu tidak dapat melihatnya. Namun, setelah Murong Yu menggabungkan dua fragmen asli, alam semesta suci mulai bersinar dengan vitalitas. Tidak, leluhur Dao 5 lapis langsung merasakannya, dan langsung membunuhnya. Jika Murong Yu memurnikan dan mengintegrasikan lebih banyak fragmen asli, peningkatan alam semesta suci akan semakin kuat. Karena, dengan penggabungan fragmen asli, alam semesta suci secara bertahap akan kembali ke kondisi puncaknya. Ketika alam semesta suci menjadi lebih kuat, secara alami akan membangkitkan hasrat para ahli. Dengan kata lain, di masa depan, Murong Yu harus menghadapi sejumlah besar leluhur Dao 5 lapis atau lebih. Namun, apakah Murong Yu bahkan tidak takut pada para master, apalagi leluhur Dao ini? Para prajurit datang untuk menutupi air dan bumi. Baiklah, leluhur Dao 5 lapis, aku baru saja membunuh ayam dan monyet, menjatuhkan gunung dan mengguncang harimau. Tatapan mata Murong Yu memancarkan niat membunuh, dan ia segera berteleportasi menjauh dari ruang asalnya. Ketika ia muncul kembali, ternyata Murong Yu sudah muncul di hadapan seorang pemuda. Pemuda ini terbang menembus langit berbintang yang tak berujung, tetapi kemunculan tiba-tiba dari udara tipis mengejutkannya. Namun, sebagai leluhur Dao 5 lapis, ia tidak takut. Apalagi setelah melihat bahwa Murong Yu hanyalah seorang leluhur Dao yang berat, wajahnya dipenuhi dengan penghinaan. Pemuda ini adalah leluhur Dao 5 lapis yang menyerbu alam semesta suci. Ia adalah musuh besar Murong Yu. Teman kecil, kau menghalangi jalanku.
Pemuda itu menatap Murong Yu dengan jijik, lalu mencibir. Wajah Murong Yu muram, dan niat membunuh yang mengerikan berkilat di kedalaman matanya. Kembalilah. Alam semesta suci bukan untuk kau datangi. Kalau tidak, alam semesta suci adalah tempat pemakamanmu. Maksudmu, kau datang untuk membunuhku. Setelah mendengar kata-kata Murong Yu, pemuda itu tak kuasa menahan tawa, seolah-olah ia telah melihat lelucon terbesar di dunia. Nyatanya, keduanya sama persis. Ia berada di ranah leluhur Dao 5 lapis, dan Murong Yu hanyalah leluhur Dao 1 lapis. Kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak bagaikan perbedaan antara bayi yang bisa berbicara dan orang kuat yang bisa bela diri. Bahkan jika Murong Yu memiliki lebih dari puluhan ribu, itu tidak cukup baginya untuk menamparnya. Aku sudah memperingatkanmu, sekarang, kau akan mati. Teriakan keras dari Murong Yu terdengar, lalu ia melangkah maju, dan kekuatannya meledak, langsung mengguncang bintang tak berawak di tanah hingga menjadi debu. Bersamaan dengan itu, tubuhnya meledak, langsung naik ke alam leluhur Dao 4 lipat. Berpura-pura jadi babi dan memakan harimau. Wajah pemuda itu menunjukkan ekspresi terkejut. Namun, rona penghinaan semakin intens. Bagaimana jika Murong Yu berpura-pura jadi babi dan memakan harimau? Bukan lawannya, ia adalah leluhur Dao 5 lipat. Di hadapan leluhur Dao 5 lipat, mereka yang belum mencapai leluhur Dao 5 lipat semuanya semut. Hanya saja semut milik Murong Yu sedikit lebih besar. Ketika pemuda itu mencemooh dan meremehkan Murong Yu, aura di tubuh Murong Yu kembali bangkit. Dengan ledakan, Murong Yu telah naik ke alam leluhur Dao 5 lipat. Kali ini, pemuda itu terkejut. Matilah, teriak Murong Yu dengan keras, dan mantra 9 karakter langsung meledak. Tiba-tiba, Kaisar Taigu Agung menghancurkan ruang dan waktu, dan muncul di hadapan Kaisar Taigu. Di saat yang sama, Murong Yu telah menyerahkan pedang kekacauan kepada Kaisar Agung. Kaisar Primordial memancarkan aura yang dahsyat, semakin kuat kekuatan tempur Murong Yu, semakin kuat pula Kaisar Primordial yang dipanggil. Kaisar Taigu memegang pedang kekacauan, mengunci pemuda itu, dan menebasnya. Saat itu, pemuda itu belum bereaksi. Saat ia bereaksi, dunia di sekitarnya telah dipenuhi kekuatan kekacauan. Kekuatan, tubuh, dan bahkan jiwanya semuanya kacau. Untuk sesaat, ia tak mampu mengendalikan diri. Pedang kekacauan itu menghancurkan langit dan menebasnya. 10.000 gelombang jiwa. Di saat yang sama, Murong Yu sendiri juga melancarkan berbagai jurus tempur yang dahsyat. Tiba-tiba, berbagai jurus tempur membawa kekuatan yang mampu menghancurkan langit dan bumi, menghancurkan langit, dan melesat ke arah pemuda itu. Para pemuda akhirnya merasakan akibat dari penghinaan mereka terhadap lawan. Pedang Chaos menebas, hanya terdengar bunyi, puff, dan tubuh pemuda itu langsung terbelah dua. Di saat yang sama, berbagai serangan Murong Yu juga berhamburan. Setelah tubuhnya terbelah dua, jiwa pemuda itu juga terbelah setidaknya sepertiga. Serangan-serangan lain datang dan menghujani sebagian tubuh pemuda itu hingga menjadi debu. Bunuh, tanpa ragu, bawahan-bawahan Murong Yu tak kenal ampun, melancarkan serangan terkuat, dan menyerang lagi. Di saat yang sama, serangan-serangan Kaisar Agung yang tersisa begitu cepat dan ganas, memenggal kepala dengan panik. Begitu mereka berbenturan, pemuda itu lengah dan kehilangan kesempatan. Ia terkena pukulan keras pertama. Begitu terkena pukulan keras, kekuatannya akan menurun drastis. Dan kekuatannya menurun, ia bukan lawan bagi Murong Yu. Alih-alih lawannya, ia sama sekali tidak bisa melawan, ia hanya bisa bertahan secara pasif. Dengan cara ini, cederanya semakin parah. Boom, boom, boom. Dalam 3 tarikan napas, serangan-serangan tak terhitung dari Murong Yu telah menghancurkan tubuh pemuda itu, dan rasa sakit karena membunuh pemuda itu tak terlukiskan, dan tidak ada cara untuk melawan. Mati aku, teriak Murong Yu dengan keras, dan serangan jiwa itu kembali dilancarkan. Sebelum pemuda itu sempat bereaksi, jiwanya telah musnah. Leluhur Dao 5 lapis telah tumbang. Sungguh kekuatan tempur yang mengerikan. Melihat pemandangan ini, semua orang di sekitarnya terdiam. Leluhur Dao 5 lapis itu juga sama, tetapi pemuda itu tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk melawan, dan dibunuh oleh Murong Yu dengan kekuatan yang menggelegar. Meskipun Murong Yu dicurigai melakukan serangan diam-diam, dan King yang menatap lawannya. Namun, ini tidak menghalangi hasil akhirnya. Hasil akhirnya adalah pemuda itu dipenggal. Leluhur Dao 5 lapis dipenggal, dan leluhur Dao 5 lapis dipenggal. Di bawah pengaruh Murong Yu, pengaruhnya yang dengan cepat membunuh leluhur Dao 5 lapis dengan momentum guntur menyebar dengan cepat ke seluruh alam semesta suci, bahkan ke beberapa alam semesta terdekat, dan kemudian ke alam semesta yang lebih jauh, masa lalu. Auzu.com Murong Yu sengaja membiarkan pengaruh ini menyebar, jika tidak, siapa yang tahu perbuatan Murong Yu? Hanya dengan menyebar ke wilayah yang luas, pengaruhnya dapat menghancurkan gunung dan mengguncang harimau, membunuh ayam dan monyet. Adapun apakah itu akan memperlihatkan kekuatannya sendiri, dan kemudian menarik lebih banyak yang didambakan oleh yang kuat. Para Murong Yu ini tidak peduli lagi. Selama ia menemukan lebih banyak fragmen asal-usul alam semesta, kekuatannya akan semakin kuat. Saat itu, berapapun musuh yang datang, ia tidak akan takut. Terlebih lagi, jika bukan hanya orang-orang kuat seperti leluhur Dao 5 lapis yang datang,
Murong Yu hanya bisa kelelahan dan bertarung mati-matian dengan orang-orang ini. Setelah gambar Murong Yu membunuh leluhur Dao 5 lapis tersebar, dalam waktu kurang dari sehari, para penyerbu dengan cepat mundur. Yang tertinggi di alam semesta mereka hanyalah leluhur Dao 4 lapis, dan bahkan leluhur Dao 4 lapis pun tidak memiliki leluhur Dao 4 lapis. Bagaimana mungkin mereka berani menyinggung Murong Yu yang memiliki kekuatan tempur leluhur Dao 5 lapis? Jika Murong Yu menjadi marah, satu orang dapat membantai seluruh alam semesta mereka. Oleh karena itu, hanya dalam beberapa hari, tidak ada penyerbu di seluruh alam semesta suci. Dan semua ini adalah berkat Murong Yu. Karena itu, semua orang di dunia tahu. Karena itu, semua biksu di alam semesta suci berterima kasih kepada Murong Yu. Jika bukan karena hubungan dengan Murong Yu, cepat atau lambat mereka pasti akan tamat. Untuk sementara, prestise Murong Yu langsung melampaui Hun Xiao dan mencapai puncak tertingginya sejauh ini. Adapun Hun Xiao, meskipun ia adalah pemimpin aliansi kosmos suci, ia telah menyusut di aliansi kosmos suci sejak invasi asing. Para biksu dari alam semesta suci telah lama tidak puas dengannya. Sekarang, muncullah Murong Yu, seseorang yang lebih kuat dari Hun Xiao. Tiba-tiba, reputasi Hun Xiao merosot tajam, dan hampir jatuh ke nol dalam semalam. Murong Yu benar-benar memiliki kekuatan leluhur Tao 5 lapis. Kekuatan ini meningkat terlalu cepat. Apakah karena asal-usul alam semesta suci? Mungkinkah kejadian beberapa hari yang lalu ada hubungannya dengan dia? Sangat muram. Jika kau terus berkembang seperti ini, kekuatan Murong Yu akan jauh melampauiku. Tidak, aku harus mencari kesempatan untuk membawanya pergi. Mata Hun Xiao berkilat dingin yang mengerikan, berpikir dalam hatinya. Pemimpin, di markas aliansi, banyak orang telah meninggalkan aliansi dan pergi ke Sekte Sein. Konon, pemimpin belum melakukan apapun, yang membuat mereka merinding. Pada saat ini, seorang tetua ras jiwa datang dan memberikan jiwa itu secara cuma-cuma. Wajah Sol Xiao yang awalnya muram, kini semakin muram, sudah berapa banyak orang yang pergi. Sudah lebih dari 1/10 orang, dan semakin banyak orang yang meninggalkan aliansi Sein Universe satu demi satu. Tetua klan jiwa menjawab dengan hati-hati. Bagus, catat semua kekuatan ini untukku, dan beberapa akan membuat mereka menyesal nanti. Kata Sol Xiao dingin. Hanya itu, tetua klan jiwa jelas sangat mengenal jiwa Xiao. Jika dengan cara biasa, jiwa Xiao pasti sudah lama mengambil tindakan untuk menekan para pengkhianat ini. Namun, sekarang tidak ada lagi penindasan. Di dunia ini, jika jiwa Xiao mengambil tindakan untuk menekan para pengkhianat ini, maka akan lebih banyak orang yang mengkhianati alam semesta suci. Terlebih lagi, ada begitu banyak orang yang membelot, dan jika mereka harus ditekan, terlalu banyak orang yang harus dibunuh. Dengan cara ini, mungkin karena tidak terbiasa, Murong Yu akan bertindak, dan kemudian ia akan berhadapan langsung dengan Murong Yu. Ini sangat merugikan rencana jiwa Xiao selanjutnya. Berbeda dengan pembelotan besar-besaran aliansi alam semesta suci, sekte suci di sisi lain sangat ramai. Banyak kekuatan dan individu yang telah memisahkan diri dari aliansi alam semesta suci telah bergabung dengan sekte suci. Tiba-tiba, beberapa wilayah bintang di dekat sekte suci semuanya diduduki oleh kekuatan dari berbagai ukuran. Terlebih lagi, semakin banyak orang yang datang satu demi satu. Namun, tidak ada tindakan dari pihak sekte suci. Selama orang-orang ini tidak mengganggu operasi normal sekte suci akan mengabaikan mereka. Namun, beberapa hari kemudian, beberapa suara muncul dari kekuatan-kekuatan ini. Mereka menyerukan agar Murong Yu mendirikan Liga Suci, dan mereka adalah pendukung setia Liga Suci. Liga Suci yang disebut itu sebenarnya mirip dengan Aliansi Alam Semesta Suci. Hanya untuk menghindari duplikasi dengan Aliansi Alam Semesta Suci, dan mengganti namanya. Liga-liga ini diinisiasi secara otomatis oleh kekuatan-kekuatan dari berbagai ukuran, dan Murong Yu tidak mengoperasikannya. Tentu saja, Sekte Suci dan Murong Yu tidak mungkin menutup mata terhadap suara persatuan semua orang. Jika mereka terus menutup mata, hati orang-orang itu akan dingin. Leluhur Suci, Kuil, tokoh inti dari Sekte Suci dan Sekte Suci berkumpul di sini untuk membahas apakah akan mendirikan Liga Suci. Tuan Suci, ini kesempatan bagus. Jika kita dapat membentuk Liga Suci, maka Tuan Suci akan menjadi pemimpinnya. Ditambah dengan kekuatan Tuan Suci, menyatukan alam semesta suci bukanlah masalah. Duan Muking berdiri, ekspresinya bersemangat. Ucapnya, jabatannya tinggi, tanggung jawabnya tinggi. Aku tidak ingin bertanggung jawab, tetapi kau juga tahu karakterku. Sekalipun Liga Suci terbentuk, aku tidak akan sering berurusan dengan Liga Suci. Saat itu, Liga Suci akan seperti alam semesta suci. Liga Suci akan normal dan akan membuat orang-orang di bawahnya bangkit kembali. Terlepas dari apakah dia pemimpin atau bukan, Murong Yu akan menghadapi para penjajah itu, dan jika dia ingin merebut alam semesta suci, dia juga harus menghadapi banyak orang kuat. Tuan Suci, Anda hanya perlu menjadi pemimpin Liga, dan Anda bisa keluar di saat genting. Mengenai aliansi, kami akan mengurusnya. Itu Jia Sue. Tanpa sadar, Murong Yu melirik semua orang dalam diam, lihat apa maksudmu, kalian semua ingin aku membentuk Liga Suci dan menjadi pemimpinnya. Semua orang berkata serempak, wajib. Pendapat semua orang tidak dapat diubah.
Sepertinya meskipun aku tidak setuju, aku tidak bisa melakukannya. Kalau tidak, aku khawatir bahkan Tuan Suci pun tidak akan benar. Baiklah, kalau begitu dirikan Liga Suci. Murong Yu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Terlihat sangat tertekan. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Sepertinya mereka sama sekali tidak menganggap ini sebagai pertemuan serius. Mereka juga tidak menganggap Murong Yu sebagai Tuan Suci yang serius. Sebenarnya, beginilah cara kerja Murong Yu. Meskipun ia adalah Tuan Suci Sekte Suci, ia tidak pernah menganggap orang-orang Sekte Suci sebagai murid, satu tingkat lebih rendah darinya. Ia menganggap orang-orang ini sebagai saudara, teman, dan bahkan anggota keluarga. Justru karena inilah, meskipun Sekte Suci telah berkali-kali mengalami kepunahan, para murid Sekte Suci tidak pernah meninggalkannya. Setelah Murong Yu setuju untuk membentuk Liga Suci, ia bertindak sebagai penjaga toko. Bagaimana cara mendirikan Liga Suci, posisi apa yang akan dibentuk setelah pembentukan Liga Suci, apa saja larangannya, dan sebagainya, semuanya diserahkan kepada Zhang Hao DKK. Zhang Hao, Duan Muking DKK, memiliki pengalaman yang sangat kaya dalam mengelola kekuatan. Dapat dikatakan bahwa jika mereka semua memisahkan diri dari Sekte Suci, mereka dapat membentuk kekuatan yang kohesif dalam waktu singkat. 3 hari kemudian, Zhang Hao, Duan Muking DKK, menyelesaikan semuanya. Pada hari inilah mereka secara resmi mengumumkan pembentukan Liga Suci, dan Murong Yu menjadi ketua Liga Suci. Namun, kategori wakil ketua dan tetua belum diputuskan. Ketika Sekte Suci mengumumkan berita tersebut, ia langsung menerima banyak tanggapan dari banyak orang, yang semuanya menyatakan kesediaan mereka untuk bergabung dengan Liga Suci dan menjadi anggota Liga Suci. Pada saat yang sama, Zhang Hao DKK juga menganggap sebuah ladang bintang di dekat Sekte Suci sebagai markas besar Liga Suci. Berdekatan dengan Sekte Suci, mereka adalah diaken bertanduk. Begitu sesuatu terjadi, kedua belah pihak dapat membantu dalam waktu sesingkat mungkin. Terlebih lagi, dalam keadaan normal, orang-orang Sheng Tsung tidak perlu pergi ke markas Sheng Meng. Yang mulia, dalam waktu 1 bulan setelah berdirinya Sekte Suci, kekuatan yang bergabung dengan kita telah melampaui setengah dari alam semesta suci saat ini. Terlebih lagi, orang-orang datang untuk bergabung dengan kita satu demi satu. Aliansi alam semesta suci hampir tak bernama sekarang. Suatu hari, Murong Yu dan para pemimpin Sekte Suci lainnya berkumpul kembali. Aku khawatir jiwa Xiao sudah sangat cemas, kan? Murong Yu tertawa. Ketika dia melakukan ini, orang pertama yang tersinggung adalah Hun Xiao. Namun, Murong Yu tidak berencana untuk kembali keras jiwa. Terlebih lagi, dengan kekuatannya saat ini, dia sama sekali tidak takut pada jiwa. Oleh karena itu, dia tidak takut menyinggung jiwa. Orang-orang aliansi Sein Universe tidak seperti dulu. Selain klan jiwa, ada beberapa jiwa yang setia kepada jiwa. Namun, menurut kabar yang kuterima, dari awal hingga sekarang, jiwa selalu sangat setia. Dia tenang, tanpa tanda-tanda kemarahan. Jika terjadi sesuatu, pasti ada iblis, dan mustahil bagi Sol Xiao untuk setenang itu. Bahkan jika itu aku akan marah, pikir Murong Yu. Fakta menunjukkan bahwa pasti ada masalah dengan Sol Xiao. Mungkin dia sedang memikirkan cara untuk menumbangkan Liga Suci. Namun, hati Murong Yu dipenuhi rasa takut, dan dia tidak akan pernah takut. Hun Xiao, jangan khawatir, para prajurit di sini untuk memblokir air dan menutupi bumi. Apa yang terjadi dengan Liga Suci? Apakah para wakil pemimpin, penatua, diaken, itu yang dipilih? Tanya Murong Yu. Zhang Hao, Duan Muking, dan yang lainnya juga malas, dan mereka langsung mengambil alih posisi aliansi Sein Universe. Namun, posisi-posisi ini tidak ditentukan oleh pemimpin, Zhang Hao, dan lainnya, atau kekuatan-kekuatan tersebut. Sebaliknya, pilihlah, misalnya, aliansi Kosmos Suci, wakil pemimpin, penatua, bahkan diaken, semuanya dibagi berdasarkan kekuatan dan kelemahan masing-masing. Kerugiannya sangat besar. Misalnya, jika suatu kekuatan sangat kuat, maka pengendali kekuatan tersebut menjadi wakil pemimpin aliansi Kosmos Suci. Namun, kekuatan ini bukanlah kekuatan yang baik. Meskipun tidak akan melakukan semua hal buruk, reputasinya juga sangat buruk. Pengendali kekuatan tersebutlah yang menjadi wakil pemimpin. Lalu, akankah yang lain patuh? Bahkan jika saya mengambilnya, saya tetap tidak menerimanya. Dengan cara ini, akan menyebabkan fenomena pelanggaran yang Feng Yin. Namun, terlepas dari fakta bahwa pemimpin Liga Suci adalah Murong Yu, yang telah lama ditentukan, sebenarnya, menjadi pemimpin Liga Suci oleh Murong Yu adalah kekuatan yang satu pikiran dan suara publik. Posisi lain, seperti wakil pemimpin, penatua, diaken, mengharuskan semua orang untuk memilih. Selain itu, Murong Yu juga menggunakan teknologi Meshia Universe untuk membuat beberapa instrumen guna merekam semua ini. Sistem satu orang satu suara diterapkan sepenuhnya, menghilangkan praktik curang yang dilakukan sebagian orang. Daftarnya mungkin sudah habis. Sepertinya orang-orang dari Sekte Suci kita masih cukup populer. Zhang Hao tertawa, lalu memberikan sebuah instrumen bernama otak cahaya kepada Murong Yu di dunia Meshia. Murong Yu mengambilnya dan memeriksanya, lalu menemukan banyak nama yang telah dinominasikan. Namun, beberapa orang memiliki suara tertinggi.
Tidak diragukan lagi bahwa para wakil pemimpin, penatua, dan diaken adalah yang memiliki suara tertinggi. Ada 10 wakil pemimpin. Melihat hasil suara di sisi wakil ketua, Murong Yu berteriak kaget, lalu menatap Zhao Ziqing di aula. Nama Zhao Ziqing termasuk di antara 10 orang dengan suara terbanyak, dan juga orang dengan perolehan suara terbanyak. Membuat Murong Yu merasa aneh. Zhao Ziqing selalu berperan sebagai istri dan ibu yang baik. Bagaimana orang-orang itu bisa mengenalnya? Dan perolehan suaranya akan begitu tinggi. Mungkinkah itu hantu Zhang Hao dan yang lainnya? Bagaimana dengan suara yang diberikan oleh para murid Sekte Suci? Auzu.com, ayah, bagaimana ekspresimu? Apa menurutmu kami diam-diam memanipulasi? Kekuatan, metode, kecantikan ibu, telah lama terkenal di seluruh dunia. Siapa yang tidak tahu bahwa dia adalah Dewi pertama Sekte Suci kita? Dewi yang paling cantik dan mulia. Ketika kau memasuki dapur dan meninggalkan aula, inilah yang dikatakan orang luar kepada ibumu. Lagi pula, ibunya dinilai sebagai kecantikan nomor 1 di alam semesta suci. Murong Yan menatap Murong Yu dan berkata dengan bangga, "Kenapa aku tidak tahu? Kau tidak tahu banyak. Siapa yang menyuruhmu berlatih kultivasi setiap hari, entah kultivasi atau petualangan?" Murong Yan menatap tajam ke arah Murong Yu. Senyum tipis muncul di wajah Murong Yu, tanpa rasa kesal. "Kalau bukan karena aku, kau pasti hidup nyaman seperti ini. Setelah aku menjadi penguasa kekacauan, aku akan berkeliling dunia bersamamu." "Bagaimana rasanya begitu lama?" tanya Murong Lin sambil tersenyum. Murong Yu memelototinya, "Mendengarkan apa yang kau maksud, apa kau pikir aku tidak bisa menjadi penguasa kekacauan?" "Aku tidak bilang begitu, kau sendiri yang mengatakannya." Senyum di wajah Murong Lin. Tatapan tajam ke arah Murong Lin, lalu ia terus mengamati hasil pemungutan suara. Wakil ketua, selain Zhao Ziqing yang suaranya paling keras, ada 9 orang lainnya, tetapi mereka bukan dari Sekte Suci. Namun, Murong Yu juga pernah mendengarnya. Di bawah wakil ketua, ada 100 tetua. Di antara 100 orang dengan suara paling keras, Murong Yu menemukan banyak orang dari Sekte Suci. Murong Xuan, Zhang Hao, Duan Muqing, dan sebagainya semuanya ada dalam daftar. Di antara 100 orang tersebut, setidaknya 10 orang berasal dari Sekte Suci. Agaknya, kemampuan para orang suci yang kuat ini telah mengakar kuat di hati orang-orang. Diakon dan aliansi kosmos suci sama saja, ada juga 1000. Tidak, lebih banyak orang dari Sekte Suci telah memasuki garis depan. Dapat dikatakan bahwa jika hasil akhirnya tidak berubah, orang-orang Sekte Suci hampir menguasai seluruh Liga Suci. Namun, Murong Yu juga menemukan masalah, mereka dipilih oleh orang lain. Karena semua orang dari Sekte Suci dapat berpartisipasi dalam pemungutan suara. Hal ini secara tegas dilarang sejak pagi. Justru karena inilah kredibilitas daftar ini sangat tinggi. Justru karena inilah kekuatan dan individu lain akan dengan senang hati memberikan suara, dan sejauh ini hampir tidak ada yang keberatan. Tidak ada orang-orang Sekte Suci yang memilih, dan di bawah cahaya otak, sangatlah adil dan adil untuk menanyakan tentang semua orang yang memilih. 3 bulan kemudian, Seng Meng secara resmi didirikan. Murong Yu secara alami adalah pemimpin Liga Suci, dan Zhao Ziqing masih menjadi wakil pemimpin dengan suara tertinggi. Adapun yang lainnya, karena mereka semua dipilih oleh publik, dan Murong Yu tidak diam-diam memanipulasi mereka, dan semua memilih orang-orang berpangkat tertinggi untuk menduduki jabatan mereka. Tentu saja, mustahil bagi Murong Yu untuk tidak menyelidiki identitas dan latar belakang mereka. Namun, yang membuat Murong Yu lebih puas adalah bahwa mata semua orang tajam. Orang-orang yang mereka pilih bukanlah orang jahat. Lagi pula, orang-orang ini bukanlah pengendali yang kuat atas kekuasaan mereka sendiri. Ada beberapa orang yang seperti ini, dan ada juga yang tidak begitu kuat atau berkuasa. Namun, gengsi mereka tinggi. Oleh karena itu, gengsi tidak ada hubungannya dengan kekuatan dan pengaruh secara langsung. Mengenai pembentukan Liga Sein yang kuat, masih belum ada kabar dari aliansi Sein Universe. Bahkan formasi besar mereka belum dibuka. Tidak ada yang meninggalkan markas aliansi Sein Universe. Namun, beberapa alam semesta terdekat datang untuk memberi selamat. Selain alam semesta yang belum pernah menginvasi Sein Universe, alam semesta yang pernah menginvasi Sein Universe, seperti alam semesta Martial Dao di masa lalu, bahkan membawa harta karun yang besar untuk memberi selamat. Seperti alam semesta Martial Dao, yang terkuat adalah leluhur 3 Dao. Sekarang karena Murong Yu memiliki kekuatan leluhur 5 Dao, 1 orang dapat menghancurkan alam semesta mereka. Alasan mereka datang dengan harta karun yang besar tidak lebih dari sekadar datang untuk meminta maaf. Di saat yang sama, saya berharap Seng Zong tidak akan mengirim pasukan untuk menaklukkan mereka. Malahan, mereka datang untuk meminta maaf, atau bahkan menyatakan menyerah. Untuk orang-orang ini, Murong Yu tidak mengatakan apa-apa, dan menerima mereka semua. Namun, alam semesta seperti alam semesta raksasa dan alam semesta malaikat hampir memusnahkan alam semesta suci, dan niat membunuh mereka tak pernah pudar. Suatu hari nanti, ia akan memimpin pasukan Liga Suci untuk menghancurkan alam semesta ini. Jika tidak, penduduk Seng Meng tak akan sanggup menelan napas ini. Namun,
masih terdapat kesenjangan yang sangat besar antara kekuatan Liga Suci dan alam semesta malaikat. Selain Murong Yu sendiri, tidak ada orang kuat yang mampu mengatasinya. Oleh karena itu, yang harus dilakukan Murong Yu sekarang adalah memulihkan diri, menunggu waktu yang tepat, lalu menghancurkan alam semesta tersebut sekaligus. Dalam sekejap mata, Seng Meng telah berdiri selama 10 tahun. Vertex Novel. Dalam 10 tahun, Murong Yu belum meninggalkan Seng Zong sedikitpun. Dan di bawah naungannya, Seng Meng juga berada di jalur yang benar dan mulai berkembang pesat. Pada hari ini, Aliansi Sein Universe datang dan memberikan kartu undangan dari Hun Xiao. Undang aku ke Aliansi Sein Kosmos untuk berkumpul. Bagaimana situasinya? Undangan itu tidak berisi apapun, tetapi Hun Xiao mengundang Murong Yu untuk berkumpul. Hal ini membuat Murong Yu sedikit curiga. Sebenarnya, Murong Yu dan Hun Xiao tidak memiliki persahabatan, mengapa pihak lain mengundangnya? Mungkinkah ada konspirasi? Murong Yu selalu merasa bahwa Hun Xiao pasti memiliki konspirasi terhadapnya. Namun, kekuatannya terletak di sini, dan dia tidak takut satu sama lain. Yang terpenting adalah jika memang ada konspirasi dalam jiwa, itu akan selalu terlihat. Saat itu, jika ada konspirasi di balik layar, entah hal buruk apa yang akan terjadi. Lebih baik pergi dan lihat sekarang. Jika ada konspirasi dan tipu daya di dalam jiwa, akan langsung dihancurkan, bahkan jiwanya pun akan terputus. Keputusan cepat dari Murong Yu pun bulat, lalu ia segera meninggalkan Sekte Suci dan terbang menuju Aliansi Alam Semesta Suci. Beberapa hari telah berlalu setelah terbang menuju Aliansi Alam Semesta Suci dengan kecepatan normal, Murong Yu tak ingin jiwa mengetahui berbagai kemampuannya. Hun Xiao, aku di sini. Berdiri di luar Aliansi Alam Semesta Suci, tiba-tiba Murong Yu berteriak. Bergemuruh. Sebelum kata-kata Murong Yu terucap, formasi penjaga gunung alam semesta suci secara otomatis membelah retakan besar, lalu sebuah lorong besar muncul, memanjang lurus ke kaki Murong Yu. Murong Yu, silakan masuk, kata Sol Xiao. Tanpa rasa takut, ia melangkah ke lorong itu. Bergemuruh. Tiba-tiba, lorong itu otomatis aktif, dan ia terbang ke kedalaman Aliansi Alam Semesta Suci bersama Murong Yu, memancarkan sinar laser. Murong Yu tidak peduli, karena jiwa Xiao bekerja keras, maka ia akan menghemat waktu dalam perjalanan. Tak lama kemudian, Murong Yu muncul di atas bintang Yuan. Di Yuanxing, selain Cho Hun Xiao, ia adalah satu-satunya. Kesadaran ilahi yang luar biasa menyapu seluruh Yuanxing seketika, dan hanya setelah menemukan bahwa Yuanxing tidak puas dengan berbagai formasi dan batasan, Murong Yu perlahan mendarat. Jiwa Xiao terlalu berbahaya, dan Murong Yu tidak ingin terjebak oleh Murong Yu di Yuanxing seperti Brian dan yang lainnya. Jadi, selalu baik untuk berhati-hati. Haha, Murong Yu, kau adalah anggota ras jiwaku, dan kita adalah anggota ras, apakah kamu khawatir aku menyakitimu? Sol Xiao tertawa dan berjalan perlahan. Aku terbiasa berhati-hati. Murong Yu tersenyum tipis, dan berkata tanpa komitmen. Ia cukup waspada terhadap Hun Xiao. Lagi pula, kekuatan Hun Xiao tidaklah lemah. Jika itu serangan mendadak, Murong Yu pasti akan mudah terguling di selokan. Selamat atas terpilihnya Hun Xiao sebagai pemimpin Liga Sein. Aku terlalu sibuk selama ini, jadi hari ini belum berlalu. Jangan tersinggung, kata Hun Xiao sambil tersenyum. Menatap Hun Xiao, Murong Yu hanya tersenyum tipis. Siapa yang tahu apakah Hun Xiao asli atau palsu? Karena itu, ia menanggapinya dan berkata, tidak apa-apa, aku tidak peduli. Baiklah, kau memiliki kekuatan leluhur Dao 5 lapis, dan stabilitas alam semesta suci akan diserahkan kepadamu di masa depan. Sekarang, dunia ini milik kaum muda. Hun Xiao menatap Murong Yu, matanya berkilat tak terjelaskan. Murong Yu merasa sedikit tidak sabar, dan Hun Xiao memintanya untuk datang. Ia tidak sedang membicarakan ini, kan? Namun, sebelum ia menunjukkannya, Hun Xiao melanjutkan, Murong Yu, sudah lama kita bertemu. Belum lama, kata Murong Yu ringan. Sudah beberapa tahun kita tidak bertemu. Sayangnya, mungkin kau tidak tahu siapa aku. Hun Xiao menatap tajam ke arah Murong Yu, matanya tiba-tiba memancarkan cahaya yang mengerikan. Di saat yang sama, sebuah kekuatan besar menyelimuti Murong Yu dalam sekejap. Murong Yu terkejut, sebelum sempat bereaksi. Sesaat kemudian, ia melihat pemandangan di depannya berubah, dan di saat berikutnya, ia muncul di ruang yang asing. Bergemuruh, sebuah kekuatan dahsyat dan asing melonjak dari segala arah, terus-menerus mengoyak ruang di sekitar Murong Yu, mencegahnya memasuki Hetul Wushu. Dan karena Murong Yu tidak bisa memasuki Hetul Wushu, ia tentu saja tidak bisa berteleportasi. Tentu saja, jika Murong Yu masuk dengan paksa, ia memiliki peluang besar untuk menyerbu ke dalam ruang yang bergejolak itu. Auzu.com tentu saja, dengan kekuatan Murong Yu saat ini, bahkan jika ia memasuki ruang yang bergejolak, ia tidak takut. Karena turbulensi tidak berpengaruh padanya. Namun, setelah memasuki ruang yang bergejolak, tanpa koordinat, Murong Yu tidak dapat menembus ruang dan kembali ke alam semesta. Jika ia tidak dapat kembali, ia hanya dapat mengembara di ruang yang bergejolak selama sisa hidupnya. Pikiran ilahi yang besar itu meledak seketika, dan menyebar dengan cepat ke kejauhan. Namun, sebelum menyebar, roh Murong Yu hancur.
Cukup menakutkan, tidak dapat mendeteksi lingkungan sekitarnya. Namun, Murong Yu yakin bahwa ia telah meninggalkan alam semesta suci saat ini dan muncul di alam semesta lain. Tanpa diduga, aku sangat berhati-hati, tetapi aku masih tertampar dan terbalik di selokan. Hanya bisa dikatakan bahwa jiwa Xiao terlalu berbahaya. Pikir Murong Yu dalam hatinya, tetapi dia tidak panik. Setelah mengamati lingkungan sekitar, sesaat kemudian, Murong Yu mengidentifikasi arah, dan melangkah keluar selangkah demi selangkah. Murong Yu, kau tak perlu membuang-buang energi lagi. Dengan patuh, biarkan aku merebut rumah ini. Kau tak boleh pergi dari sini. Tahukah kau berapa lama waktu yang telah kuatur di sini? Sudah 10 zaman. Suara Hun Xiao terdengar. Detik berikutnya, Hun Xiao juga muncul di hadapan Murong Yu lagi. Pada saat ini, Hun Xiao tampak puas diri, penuh kemenangan. Terlebih lagi, ia tampak sangat bersemangat. Tatapan mata Murong Yu lebih seperti serigala lapar yang melihat seekor domba kecil. Hari ini, aku sudah lama menunggu, kata Hun Xiao sambil tertawa. Wajah Murong Yu berubah muram, dan Hun Xiao benar-benar mempersiapkan 10 zaman. Sudah dipersiapkan sejak lama, dengan kata lain, pihak lain sudah lama mengetahui keberadaannya. Bayangkan kata-kata yang diucapkan Hun Xiao sebelumnya, Murong Yu, kita sudah lama tidak bertemu. Sepertinya mereka sudah lama melihat hal yang sama. Hanya saja, setelah aliansi alam semesta suci terbentuk, Murong Yu baru bertemu jiwa Xiao. Kau pasti bingung, iya, kita sudah lama tidak saling kenal. Kenapa aku mempersiapkan 10 zaman karenamu? Jiwa Xiao menatap Murong Yu dan tersenyum. Murong Yu memang penasaran, jadi ia mengangguk. Jiwa Xiao tidak berbicara, hanya berdiri diam, seolah-olah sedang melamun. Murong Yu terdiam beberapa saat. Sebenarnya, kita pernah bertemu di alam kultivasi. Setelah sekian lama, jiwa Xiao berkata perlahan. Petik 2. Apakah kalian pernah bertemu saat masih di alam kultivasi? Wajah Murong Yu tiba-tiba berubah. Jika memang begitu, jiwa Xiao memang sudah lama memutuskan. Tapi, siapa orangnya? Yang Lin Tua sudah mati, dan Chang Tian juga mati. Tidak, jika yang dikatakan Hun Xiao benar, maka Yang Lin Tua dan langit setelahnya mungkin ada hubungannya dengan Hun Xiao. Mungkin Yang Lin Tua dan Chang Tian hanyalah klon Hun Xiao. Segala macam pikiran berkelebat di benak Murong Yu, dan ia sudah menebak sebuah ide umum. Mungkin kau sudah menebak sesuatu. Sejujurnya, Yang Lin dan Chang Tian hanyalah kloninganku. Melihat ekspresi panik Murong Yu, Sol Xiao tertawa terbahak-bahak. Hun Xiao, kau terlalu licik. Jurus ini bagus. Aku sudah mengawasiku sejak awal. Ternyata kaulah musuhku yang paling kuat. Hanya saja aku sedikit bingung, kenapa kau tahu aku akan muncul di alam kultivasi? Kata Murong Yu sambil menatap Hun Xiao. Tidak apa-apa untuk memberitahumu, kau adalah satu-satunya keturunan klan Chaos, dan klan jiwaku adalah pelayanmu dari klan Chaos. Bagaimana mungkin aku menjadi budak jiwaku? Dan aku tahu bahwa kau adalah tubuh surgawi Chaos dan memiliki buku Hetu Luo, seseorang yang memenuhi syarat untuk menjadi penguasa Chaos. Jadi, kupikir Fang berencana untuk mengetahui keberadaanmu, dan pada saat yang sama mendaratkan klon, dan melihatnya kapan saja. Sebenarnya, Yang Lin ingin memurnikanmu, dan langit ingin merebut tubuhmu. Semua ini sengaja kuarahkan, bahkan jika kau tidak memiliki kemampuan untuk membunuh mereka, mereka pada akhirnya tidak akan dapat merebut rumah itu. Karena hanya aku yang bisa merebut rumah itu. Orang-orang pada saat itu terlalu lemah, dan bahkan jika rumah itu diambil, tidak ada manfaatnya. Tapi sekarang, kau perlahan-lahan lepas dari kendaliku. Karena itu, kau harus melaksanakan rencana untuk merebut rumah ini terlebih dahulu. Salahkan dirimu, jika kekuatanmu tidak meningkat begitu cepat, aku tidak akan menyerangmu terlebih dahulu. Salahkan aku, Murong Yu tak kuasa menahan diri untuk mencibir. Tentu saja, bukan hanya aku yang tahu kau ada, tapi juga klan Taiksu sialan itu. Namun, hari ini, klan Taiksu sedang dalam masalah, jadi jangan harap mereka akan menyelamatkanmu. Hun Xiao mencibir. Kini, keberadaan Murong Yu sudah tidak asing lagi. Karena Hun Xiao bisa pergi ke dunia kultivasi untuk mengawasinya, maka Taois Daun Neraka, kepala klan Taiksu, tentu saja memiliki kemampuan untuk turun ke dunia kultivasi untuk melindunginya. Kalau tidak, bukankah tidak ada urusan neraka di alam suci? Saat urusan neraka turun, dia pasti diam-diam melindungi Murong Yu. Tapi apa artinya klan Taiksu sedang dalam masalah? Mungkinkah mereka sedang mengalami masalah? Jika kau menyinggung para master itu, meskipun mereka terlalu kuat, mereka pasti akan tercabut. Namun, kau tak perlu repot-repot memikirkan hal-hal ini. Setelah aku merebut rumah ini dan menjadi Master Chaos, aku akan menyerahkan para master itu kepada semua behedet. Aku akan membalaskan dendammu. Jangan khawatir. Ngomong-ngomong, karena aku berani bicara omong kosong denganmu di sini, aku yakin kau tak akan bisa kabur. Jadi, kau tak perlu berjuang. Sol Xiao tertawa.